Selamat datang di channel Drawing with Elwa. Di video kali ini saya akan membuat tutorial ilustrasi makanan yang cukup simple, yaitu menggambar nasi goreng. Nah, step by stepnya seperti biasa bisa kalian ikuti menggunakan Ibis Pen X ataupun aplikasi lain yang memiliki fitur serupa, baik itu di smartphone, tablet, ataupun device lainnya. Oh iya, terima kasih kepada kalian yang sudah mengirim karya-karya remake-nya melalui Instagram. Nah, jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Drawing with Elwa dan share karya-karya remake kalian yang berikutnya dengan men-tag Drawing with Elwa di postingan kalian. Oke? Let's go ke tutorialnya. Di sini saya sudah punya kanvas berasio 1:1 dengan ukuran 1500 x 1500. Tapi ukurannya bisa disesuaikan dengan kemampuan device kalian masing-masing. Untuk warnanya bebas, yang penting kontras dengan warna objek yang akan kita gambar nantinya. Langkah pertama, buat layer baru. Lalu pilih warna coklat seperti ini. Kemudian gunakan kuas file tip pen kasar. Aktifkan juga alat menggambar bentuk oval. Oke, lanjut buat bentuk oval seperti ini. Kemudian warnai menggunakan tools Ember Cat. Nah, sekarang kita atur posisi ovalnya ke bagian tengah kanvas seperti ini. Next, clone atau copy layernya. Kemudian set warnanya menjadi lebih gelap seperti ini. Lalu gunakan tools Ember Cat untuk mengganti warna ovalnya. Lanjut, sekarang atur posisi layernya dan buat sedikit lebih kecil dari oval yang ada di bawahnya. Jika sudah, gabung kedua layer ovalnya. Lalu buat layer baru. Next, set warnanya menjadi warna hijau seperti ini. Kemudian gunakan alat menggambar kotak atau persegi. Lanjut, buat bentuk kotak seperti ini. Lalu warnai menggunakan tools Ember Cat. Nah, sekarang atur posisinya menggunakan bentuk pertalian. Nah, ketika kalian akan merubah posisinya seperti ini, usahakan jangan menyentuh dulu titik-titiknya. Jika posisinya sudah pas, sekarang tarik titik-titik yang ada pada bagian sisinya seperti ini. Jika sudah, lanjut aktifkan alpha lock pada layernya. Kemudian set warnanya menjadi lebih terang seperti ini. Lalu gunakan kuas pastel kasar. Turunkan opacity kuasnya menjadi sekitar 20%. Jangan lupa nonaktifkan alat menggambarnya.
Nah, lanjut buat garis-garis seperti ini untuk menciptakan tekstur seperti daun pisang. Pergelap warnanya agar teksturnya lebih bervariasi. Kemudian gunakan kuas airbrush normal. Lalu lanjut tambahkan shadow di bagian tengahnya seperti ini. Pergelap sedikit warnanya lagi. Next, buat layer baru. Kemudian set warnanya menjadi warna coklat seperti ini. Lalu gunakan kuas dip pen kasar. Nah, untuk membuat nasinya akan sangat memakan waktu jikalau digambar satu persatu seperti ini. Makanya kita setting dulu kuasnya. Untuk menampilkan bagian settingan yang ini, silahkan tekan tanda panah kecil seperti pada gambar di samping. Jika sudah, lanjut pindah ke bagian settingan pudar. Lalu tambah ketebalan awal menjadi 100%, begitu juga dengan ketebalan akhirnya. Lanjut pindah ke bagian settingan bentuk. Pastikan pola kuasnya adalah felt tip pen kasar. Kemudian tambah spasinya menjadi 160%. Lalu sudut awalnya ubah menjadi 360 derajat. Dan aspeknya menjadi 60%. Lalu titiknya tambah menjadi 200%. Next, pindah ke bagian settingan kerlipan. Tambah posisi kerlipannya menjadi 160%. Kemudian sudut kerlipan menjadi 100%. Lanjut, aktifkan juga bagian pancaran. Lalu tambah ukuran partikelnya menjadi 200%. Kemudian turunkan densitas partikelnya menjadi 1. Dan terakhir tambah deviasi partikelnya menjadi 100%. Nantinya kalau kalian ingin mereset settingan kuasnya, bisa ke bagian pengaturan lalu pilih atur ulang. Tapi nanti ya, karena kita mau menggunakan kuasnya dulu. Nah, sekarang kita sudah punya kuas berbentuk butiran nasi. Jangan lupa pakai ukuran kuas yang paling besar. Oke, sekarang lanjut gambar bagian nasinya mengikuti pola shadow yang sudah kita buat sebelumnya seperti ini. Next, ubah warnanya menjadi lebih terang. Ubah lagi warnanya menjadi sedikit lebih jingga seperti ini. Ubah lagi warnanya menjadi sedikit agak kuning seperti ini.
Nah, gambar nasinya sudah selesai. Lanjut buat layer baru. Kemudian set warnanya menjadi jingga terang seperti ini. Lalu gunakan kuas felt tip pen kasar. Lanjut, gambar bagian telurnya seperti ini. Dan usahakan sisinya agak sedikit bergelombang. Next, buat layer baru. Lalu set warnanya menjadi jingga yang lebih vibrant seperti ini. Lanjut, gambar kuning telurnya di bagian tengah seperti ini. Jika sudah, pindah lagi ke layer yang sebelumnya. Lalu aktifkan Alpha Lock. Set warnanya menjadi warna putih. Kemudian gunakan kuas pensil grafit. Turunkan opacity kuasnya menjadi 25%. Nah, lanjut kita shading bagian kuning telurnya seperti ini. Jika sudah, pilih Tools FX Filter. Lalu pindah ke bagian gaya. Kemudian pilih filter bersinar dalam. Ubah dulu warnanya menjadi coklat seperti ini. Lalu tambah radiusnya menjadi 10 kali. Jika sudah, tekan tanda centang. Next, pindah lagi ke layer kuning telurnya. Kemudian gunakan kuas airbrush normal. Lanjut, tambahkan highlight di bagian kuning telurnya seperti ini. Jika sudah, gabung kedua layer telurnya. Lanjut, pindah ke layer nasinya. Lalu set warnanya menjadi warna merah seperti ini. Kemudian gunakan kuas dip pen halus. Sebelum itu, aktifkan dulu tools paksa pudar. Nah, lanjut gambar potongan-potongan cabai di atas nasinya seperti ini. Next, ubah warna merahnya menjadi sedikit lebih tua.
Lalu gunakan kuas file tip pen kasar. Nah, lanjut gambar potongan-potongan sosis di atas nasinya seperti ini. Next, ubah warnanya menjadi warna hijau. Lalu lanjut gambar butiran-butiran kacang polong di atas nasinya seperti ini. Oke, next pindah ke layer telurnya. Kemudian gabung layer tersebut dengan layer nasinya, layer daun pisangnya, dan layer piringnya. Lanjut pindah ke layer kanvasnya. Kemudian copy warna kuning dari backgroundnya. Lalu ubah warnanya menjadi sedikit lebih vibrant seperti ini. Kemudian gunakan kuas pastel kasar. Lanjut, aktifkan penggaris simetris kotak. Lalu tambah jumlah panjang dan lebar kotaknya masing-masing menjadi 8. Nah, sekarang tarik titik sudut penggarisnya mengikuti besar ukuran kanvasnya seperti ini. Jika sudah, tekan tanda gembok untuk mengunci penggarisnya. Sebelum lanjut, matikan dulu tools paksa pudarnya dan pilih alat menggambar polyline. Nah, nantinya kita hanya akan menggambar di kotak yang berwarna jingga ini. Jangan lupa naikkan opacity kuasnya menjadi 100%. Lanjut, sekarang kita buat 2 titik yang selurus seperti ini. Dan otomatis akan terbentuk garis di semua kotak yang lainnya. Jika sudah, tekan tanda centang. Next, ubah warnanya menjadi warna jingga muda seperti ini. Lalu kita lakukan dengan langkah yang sama, tapi kali ini arah garisnya horizontal atau mendatar seperti ini. Nah, jika sudah, tekan tanda centang. Matikan juga penggaris simetrisnya. Step terakhir, pindah ke layer nasi gorengnya, lalu satukan dengan layer backgroundnya. Oke, selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Klik like jika kalian suka dengan tutorialnya. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Elwa pamit, see you on the next video. Bye-bye.